Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu. Salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki apa yang diharapkan. Amin. Negara tetangga kita makin hari makin ketakutan, khususnya yang Malaysia. Kalau Singapura, Filipina dan Australia tidak terlalu nampak. Yang sangat nampak sekali ketakutan di Indonesia adalah Malaysia. Karena apa? Karena sering Malaysia itu mengejek Indonesia, sehingga dengan perkembangan zaman di Indonesia ini dia sangat khawatir sekali. Malaysia dibayangi kekhawatiran besar dilihat dari segi geopolitik. Sejarah budaya peradaan Malaysia itu sering dianggap sebagai pinggiran di kawasan Nusantara. Hal ini menyebabkan orang Melayu Malaysia berambisi mengangkat derajat, mungkin sebagai bentuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Meskipun di Indonesia tidak ada kelompok yang merasa terancam punah, jadi rasa khawatir Malaysia itu, khususnya yang Melayu, terhadap eksistensinya itu takut, sehingga membuat slogan yang ada dipasang di pinggir jalan itu. Dia slogannya tak akan Melayu hilang di dunia. Itu mencerminkan kecemasan mendalam, mungkin akibat aroma sejarah mereka dengan berbagai kekuatan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan juga ada Aceh. Selain itu, di era modern ini yang tersisa hanyalah jejak Kesultanan Melayu Islam. Di konsep Melayu Islam kini menjadi bagian konstitusi Malaysia, meskipun upaya menjual Nusantara melalui konsep Mahawangsa Melayu dan alam Melayu tampaknya belum membuahkan hasil. Kepanikan terhadap keterbatasan Malaysia tampak jelas dari percakapan tokoh senior di negara tersebut. Kalau kita lihat kepada sejarah seperti Sriwijaya, jadi paling jauh sekali ialah pemerintah ataupun bangsa kita itu kepada sejarah Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara. Tapi kerajaan pada waktu itu itu kerajaan Hindu. Begitu juga Sriwijaya masih lagi kerajaan Hindu yang dikatakan sejarah. Jadi kita ini punya sejarah yang memang luar biasa, baik dari Sriwijaya, Majapahit, kita menguasai. Sehingga Malaysia kalau lihat sejarah ini betul-betul sangat menakutkan. Jangan-jangan dia punya pikiran bahwa lama-lama itu Malaysia dicaplok. Itu yang ada pemikiran saat ini. Apalagi sekarang Indonesia betul-betul perekonomian itu melonjak tajam. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sudah diakui di UNESCO. Ini membuat rasa was-was sebagai negara itu betul-betul menjadi-jadi. Ditambah lagi di Malaysia sendiri, status bahasanya pun nggak jelas. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia, di Malaysia bahasa yang populer di Malaysia itu bermacam-macam. Contoh Melayu, yang paling dominan adalah bahasa Inggris. Dan untuk orang Cina, dia pakai bahasa Cina. Untuk orang Indonesia, orang India, dia juga bahasa India. Belum lagi saat ini karena
tenaga kerja Indonesia sangat minim sekali, dibanjiri orang Bangladesh. Akhirnya ini jadi masalah juga karena adab dan kesopanan orang Bangladesh jauh berbeda dengan tenaga kerja Indonesia. Nah ini jadi masalah lagi. Terus ada lagi yang membuat ini tambah was-was lagi, itu masalah di era modern ini, yaitu perpindahan ibu kota negara Nusantara. Ini membuat suasana tambah tegang lagi. Kenapa? Dengan adanya perpindahan ibu kota di Kalimantan, artinya sudah mendekati Sabah, Sarawak, dan Brunei. Nah, ditambah lagi Sabah dan Sarawak, rumor yang berkembang dia mau bergabung di Indonesia karena rakyat Sabah dan Sarawak di Kuala Lumpur itu sering dianggap penduduk nomor 2. Maka dari itu kecenderungan dan kecemasan orang Malaysia, terutama pemimpin-pemimpin, itu memang beralasan sekali. Dan perlu diketahui, hampir semua lini itu Malaysia itu kalah dengan Indonesia sekarang. Kalau dulu sering meremehkan, tapi sekarang betul-betul di KO sama Indonesia. Yang terbaru contohnya, ini masalah bola. Bola itu sekarang Indonesia udah terbang, udah mau melewati fase ASEAN, udah tingkat Asia. Tapi di Malaysia masih berkutat ya di dalam-dalam saja. Nah, itulah yang membuat Malaysia sampai detik ini mau mencari-cari formasi, mencari yang cocok itu dengan negaranya itu bagaimana. Yang agak aneh di Malaysia ini ada satu hal, dan itu kontroversi juga di dalam negara, bahwa salah satu makanan yang dianggap nasionalis itu makanan adalah babi guling. Nah ini kan betul-betul membuat kontroversi yang luar biasa karena negara itu merasa negara Islam. Tapi kenapa nama istilah makanan babi guling itu dimasukkan sebagai khas Malaysia? Tapi nggak bisa apa-apa karena di sana non-Islam juga punya kekuatan yang tinggi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita sebagai negara tetangga ya kita lihat aja perkembangannya. Tapi yang jelas Malaysia saat ini sudah ditinggal jauh oleh Indonesia dalam segala lini. Terima kasih, merdeka.